Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yue Pizar dalam seri tutorial. Kali ini kita akan coba bagaimana eh, membuat jurnal ilmiah menggunakan Open Journal System. Saya akan mendemokan secara langsung online terhadap sebuah jurnal yang namanya adalah Applied Journal of Computer Science and Technology. Ini jurnalnya baru dibangun dan kita diminta untuk mengelolanya. Artinya kita dalam posisi sebagai nanti jurnal manager. Jadi tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana mengkonfigurasi website jurnal ilmiah menggunakan Open Journal System untuk tujuan bagi jurnal manager nantinya. Dari awal, mulai dari sini bahasan yang hari ini kita lakukan, mendaftar sebagai user, lalu setelah mendaftar, lalu admin akan men-set kita sebagai jurnal manager. Setelah kita jurnal manager, kita login ke website, kita akan melakukan konfigurasi yang 4 ini. Ini akan kita coba demokan hari ini. Saya coba masuk ke halaman ini, websitenya Jurnal ISAS already. Ini halaman website yang sudah disiapkan oleh admin web. Jadi yang paling tinggi berkuasa sebenarnya di sini adalah admin webnya, dia berkuasa penuh. Lalu kita nanti akan mendaftar dan minta dijadikan sebagai jurnal manager. Nah, sebelumnya saya juga sudah menyiapkan materi atau bahan yang akan kita gunakan nanti dalam mengisi beberapa keterangan dari jurnal yang akan kita bikin. Jadi saya sudah siapkan deskripsi, publishernya siapa, editornya siapa, lalu keterangan ringkas jurnal kita, footer, dan seterusnya. Ini kita siapkan. Nah, sebelumnya kita sebagai yang baru, ini asumsinya belum ada orang yang mendaftar sama sekali. Kita murni full diberikan oleh admin website seperti ini. Jadi kita akan register dulu. Jadi kita register dulu, klik menu register. Given name, ini boleh Bapak Ibu isi dengan nama lengkap. Kalau 3 digit atau tiga kata boleh silakan. Family name boleh dikosongkan. Ini mulai versi 3.0 ya. Jadi namanya given name. Jadi nggak ada lagi first name dan last name. Jadi kita hanya mengisi bagian atas yang wajib. Ini boleh kosong. Afiliasi, saya isi nama kampus saya, Politeknik Negeri Padang. Country, Indonesia. Email, silakan diisi email Bapak Ibu. Saya isi email saya, yefizar@gmail.com. Username saya isi yefizar. Passwordnya rahasia Bapak Ibu ya. Ini saya benar nggak tadi ya, saya ulang lagi. Oke, yang bagian bawah ini Bapak Ibu boleh centang boleh tidak sebenarnya. Misalnya saya centang ini boleh disimpan. Kalau ada yang baru di notifikasi boleh untuk reviewer. Jadi kalau ini Bapak Ibu yang daftar sebagai author jangan dicentang ini, karena ini kalau mau jadi reviewer. Jadi ini saya register. Saya klik menu register, saya save. Oke, ini otomatis ya sudah langsung masuk login. Bapak Ibu perhatikan sekarang begitu kita masuk di sini sebagai author, kita hanya diberi menu namanya new submission. Jadi posisi kita saat ini adalah posisi sebagai author. Nah, dalam kondisi saat ini saya sudah minta ke admin agar user saya itu diangkat jadi jurnal manager. Jadi saya minta ke admin untuk mengangkat akun saya ini sebagai jurnal manager. Jadi kalau posisi saya sebagai author, maka seperti inilah yang bisa saya lihat. Tentu kita nggak bisa berbuat banyak. Jadi saya sudah minta, asumsinya sudah minta ke admin, saya logout. Nah, saya logout, saya akan login. Saya sudah meminta dinaikkan level saya dari user menjadi jurnal manager di website ini. Oke, saya otomatis tadi saya simpan, saya login. Nah, Bapak Ibu perhatikan, sekarang saya login sebagai jurnal manager. Jadi saya setelah mendaftar tadi, saya sudah minta di-set sebagai jurnal manager. Nah, jadi agak cepat dikit tadi. Jadi posisi sebagai jurnal manager, maka tugas kita yang pertama Bapak Ibu adalah melakukan setting. Jadi setting di sini ada jurnal, ada 4 yang kita lakukan sekarang, setting jurnal.
jurnal yang di atas sudah disiapkan oleh admin website, kita jangan ganggu. Jadi yang mungkin yang perlu kita cek adalah nama ini. Pastikan nama ini belum terdaftar di ISSN di Pigo ID, karena kita nanti akan mengurus ISN-nya. Nama singkatan tidak masalah sebenarnya, mungkin ada yang sama, tapi intinya kita sudah mengacu ke sini. Jadi nama singkatan boleh sama dengan yang lain, tapi yang nama ini jangan. Nah, kemudian publisher kita tinggal ambil, saya tadi sudah siapkan untuk publisher. Ini publisher kita, saya copy paste saja. ISN karena ini jurnal baru, kita belum ada jurnal summary. Jurnal summary saya sudah ya, barangkali ini ya, apply ini aja. Bapak Ibu siapkan apply jurnal ini singkatannya AJ Kos ya. Jadi ini sekitar ringkasan jurnal yang akan kita bangun. Editorial team, silakan Bapak Ibu isi dengan tim editorialnya. Saya isi ini saja dulu. Minimal di situ ada editor in chief. Lalu nanti ada editornya, editor. Ada nanti 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi minimal kalau di jurnal nasional untuk kita syarat untuk akreditasi minimal kita ada 5 pengelola jurnal kita sebagai editor. Jadi editor in chief 1 orang, editor pembantu, section dan lain sebagainya ada 4 orang misalnya. Bisa juga ditambah dengan tim teknologi informasi atau tim kontak person kita gitu ya. Lalu di data ini, data editor itu kita usahakan dilengkapi dengan ID publikasinya. Biasanya yang lebih baik itu adalah pakai ID Scopus. Tidak harus ID Scopus sih, kalau belum punya bisa pakai ID Sinta, Google Scholar atau ResearchGate dan lain sebagainya. Lalu berikutnya nama kampusnya. Nama kampusnya, lalu kotanya, Padang, lalu negaranya. Jadi usahakan formatnya seperti ini. Ini menandakan bahwa kita sudah lengkap mengisi data untuk salah satu identifikasi dari user ini. Nah, kalau bisa ID-nya ini dilinkkan dengan Scopusnya. Jadi kalau tadi link ini, Scopus saya ini dia. Jadi saya kopikan link ini. Jadi ini saya bikin linknya. Jadi saya sorot dulu, saya bikin link. Saya pastikan yang tadi target new. Jadi begitu asesor untuk mencek, dia bisa langsung klik, bisa langsung ke Scopusnya. Nah, silakan lengkapi dengan data editor yang lainnya. Kalau ingin nilai kita bagus di akreditasi, usahakan yang terlibat di editor yang sudah punya Scopus ID. About jurnal, Bapak Ibu silakan dikopikan lagi. Saya sudah bikin tadi sini. About jurnal kita kopikan di sini. Ini buat jurnal ini saya copy tadi agak berantakan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, nanti silakan disesuaikan. Ini hapus. Ini boleh Bapak Ibu mau dibikin cetak tebal, silakan. Jadi ini kreasi Bapak Ibu masing-masing. Bagaimana dalam membuat data ini. Oke. Nah, ini di bagian yang pertama kita save. Oke, lalu kita akan bergeser ke bagian kontak. Di bagian kontak Bapak Ibu silakan diisi yang pertama alamat. Ini alamat jurnal kita ya, di mana posisinya gitu. Silakan diisi. Ini untuk surat menyurat ya, kalau secara realnya untuk surat menyurat. Principal kontak ini orang yang bisa untuk membantu, apakah itu editor, apakah managing editor dan lain sebagainya, yang bisa membantu pengelolaan jurnal ini. Silakan, tidak harus jurnal manager. Boleh siapa saja, yang penting ada di tim editor. Technical support juga seperti itu. Lalu kita save. Section untuk pertama ini kita nggak usah ganggu-ganggu, jadi kita isi sectionnya seperti ini saja. Oke Bapak Ibu, terima kasih.
Oke, jadi section kita abaikan saja. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat, section itu isinya adalah kategori sebenarnya dari artikel kita. Di sini ada namanya artikel, ini nama singkatannya, atau ada kebijakan khusus terhadap section ini, jumlah abstrak, silakan diisi, dan seterusnya. Jadi ini sementara kita abaikan saja dulu. Selanjutnya kita selesai untuk di bagian setting jurnal. Selanjutnya kita coba lihat dalam posisi kita selesai setting jurnal, apakah ada perubahan di website kita. Kita coba lihat jurnal. Belum ada kelihatan di sini perubahannya, Pak Ibu ya. Oke, itu di setting jurnal. Selanjutnya kita masuk ke setting website. Nah, di setting website ini kita akan banyak melakukan perubahan. Yang pertama logo, ini untuk header ya, sebenarnya untuk header saya sudah siapkan filenya, saya klik upload file jurnal Anyekos ini ya. Oke, udah masuk. Ini untuk header. Nanti footer untuk footer, karena ini jurnalnya belum ada tambahan-tambahan yang lain, saya kasih ini aja, diterbitkan. Ini lembaga yang menerbitkan. Ini nanti tampilnya di tengah. Jadi kalau di bagian bawah, Bapak Ibu kalau mau ingin tampil di tengah, boleh sedikit pakai kode HTML di sini, edit, tambahin perintah, misalnya kayak gini, peratannya jadi center tengah gitu ya. Oke, mau cetak tebal juga boleh, disorot tebal. Kalau theme ini masih default, tidak ada yang perlu kita ganti. Warna, kalau Bapak Ibu mau ganti warna yang lain silakan. Ini saya pakai warna putih. Jurnal sheet belum kita pelajari. Nanti homepage image juga, jurnal favicon ini untuk bagian atas, bolehlah kita ganti dengan logo jurnal kita. Oke, additional content ini yang nanti akan tampil di halaman depan website kita ini, itu ada di additional content. Jadi saya juga sudah siapkan di bagian ini additional content. Oke, saya copy, saya paste di sini. Boleh dicetak tebal biar agak ini dikit, Ctrl B. Oke, jadi ini silakan siapkan dulu. Ini list, berapa list yang tampil di jurnal kita, boleh bikin 15, nggak usah terlalu banyak. Ini jurnal thumbnail, ini semacam cover ya. Kalau seandainya jurnal ini dimasukkan dengan banyak jurnal yang lain, akan tampil covernya. Sementara saya ganti dengan logo saja dulu. Save. Selesai tugas kita di bagian appearance ya, menu appearance. Selanjutnya masuk ke informasi. Di informasi ini terkait dengan panduan untuk pembaca, panduan untuk autor, panduan untuk pustakawan. Ini secara default sudah ditambahkan oleh OJS. Pakai bahasa Inggris, ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan saja. Lalu archive, ini sebagai repository lain untuk jurnal kita. Jadi kalau web kita tidak aktif atau down sementara, kita bisa ada media repository yang lain untuk menyimpan. Jadi silakan Bapak Ibu aktifkan dua ini, atau mungkin repository di kampus silakan saja. Untuk bahasa secara default ini admin yang bisa menambah. Kita Jurnal Menjar hanya memakai saja. Ini sudah disiapkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Lalu plugin. Nah, ini yang penting plugin. Yang penting sekali plugin ini kita aktifkan adalah make submission boleh, developer, bahasa kalau nggak ada pilihan nggak usah, information block tidak perlu, ada static page mana ya, custom block manager pastikan aktif Bapak Ibu ya. Lalu ada static page, nah ini paling bawah ya. Nah ini penting Bapak Ibu, static plugin. Jadi kalau kita aktifkan nanti akan muncul di sebelah sini nanti menu static plugin. Nah ini nanti gunanya untuk bikin menu-menu data menu yang sifatnya statik ya, misalnya Mitra Bestari atau reviewer dan lain sebagainya.
Announcement ini nanti pengaturan pengumuman untuk jurnal kita, sementara tidak perlu kita bahas. Lalu navigasi menu. Navigasi menu ini terkait menu-menu yang ada di bagian atas dari jurnal kita. Nah, ini misalnya Bapak Ibu mau menambahkan di sini ada menu home, atau kita convert ke bahasa Indonesia jadi beranda atau home saja misalnya. Maka kita lakukan pengaturan di sini. Kalau di sini belum ada, kita tambahkan namanya, belum ada home ya. Oh, adanya beranda. Oke, add item. Beri nama home. Ya, home. Lalu di sini kita pilih remote URL. Nah, kita ambillah link ini. Save. Nah, kita sudah tambahkan. Tinggal kita masukkan dia di posisi primary. Jadi posisi primary ini adalah posisi untuk yang di sini. Kalau yang satu lagi user navigasi itu ada di atas ya. Coba kita lihat yang ini primary, kita klik yang warna biru, lalu edit. Nah, ini muncul current archive announcement ya. Jadi tadi kita tambahin home. Jadi home ini kita klik geser, kita tambahkan di sini, sudah save. Nah, sekarang kita refresh ini. Nah, sudah ada menu home. Oke, Bapak Ibu ya, sudah ada juga yang tadi yang bagian tambahan tadi, additional content, sudah ada tambahannya. Lalu di sini belum ada, ini tempatnya announcement. Sekarang belum ada announcement yang kita bikin. Oke, sampai di situ selesai untuk di menu. Tadi ada menu static content, kita belum. Ini saya refresh dulu, atau saya klik menu submission, lalu diklik menu setting website lagi. Nah, sekarang sudah ada menu static. Jadi menu static ini kita akan membuat menu di sini, menu Mitra Bestari, ruang lingkup dan seterusnya. Maka kita harus siapkan dulu filenya. Maka file itu kita bikin di static page. Jadi static page, kita klik add static page. Kita bikin namanya di sini misalnya ini reviewer. Nama filenya reviewer. Ini judulnya reviewer. Enggak apa-apa huruf besar. Reviewer. Oh, sorry. Kalau ini huruf kecil semua, tidak boleh ada spasi. Nah, misalnya kita bikin Mitra Bestari itu bahasa Indonesia ya. Satu Ahmad. Lalu Bapak Ibu isi seperti yang uraian yang tadi itu, ada ID Scopus, ada lembaga, ada kota, ada negara. Oke, silakan diisi sampai seterusnya. Jadi ada berapa reviewer kita save. Begitu juga nanti ada ruang lingkup, silakan ditambahkan. Nah, begitu ini sudah selesai, kita akan menampilkannya. Maka untuk menampilkannya itu kita menggunakan namanya plugin. Jadi plugin, diklik menu plugin, lalu pilih namanya block manager. Custom block manager ini kita manage. Ini beberapa ini saya hapus dulu, ini sebelumnya. Ini saya hapus. Oke. Asumsi seharusnya kosong ya, saya tambahin. Saya tambahin namanya menu saja. Tinggal kita bikin di sini ada tadi namanya adalah Mitra Bestari. Nah, kita belum set linknya. Oke,
Oke, jadi tadi saya lupa ngambil linknya. Jadi yang perlu nanti di menu itu adalah link yang ini. Jadi ini saya klik kanan, saya open ini tab. Jadi tampil di sini. Nah, ini halaman reviewer kita, ini saya blok. Nah, kalau sudah dapat halaman ini, baru kita masuk ke plugin, lalu block manager, mana ya? Custom block manager. Kita bikin tadi sudah kita bikin. Ini kalau belum kita add, kalau sudah tinggal kita edit. Nah, ini kita sudah bikin Mitra Bestari, tinggal kita sorot, kita bikin linknya. Nah, nanti kita pilih nih new target. Oke, save. Sudah selesai. Coba kita lihat di halaman website kita. Ini kita refresh. Ini tampilan sebelumnya Bapak Ibu ya. Kita refresh. Nah, ada tulisan Mitra Bestari. Nah, kalau kita ingin ada tulisan menu di sini, berarti ini kita edit lagi. Ini kita edit. Nah, mungkin ini sebelumnya kita enter menu utama. Kita cetak tebal. Bapak Ibu boleh berkreasi yang lain kalau bisa menggunakan kode-kode HTML. Ini ada shortcutnya. Nah, bisa dipakai mau dicetak tebal dan sebagainya, atau ngasih efek yang lain silakan. Oke, jadi selesai Bapak Ibu posisi kita untuk di bagian setting jurnal, setting website. Jadi isinya adalah yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti silakan lengkapi yang lainnya. Mitra Bestari, ruang lingkup, etika publikasi, dan seterusnya. Silakan dilengkapi. Berikutnya adalah kita bergeser ke workflow. Workflow ini adalah alur dari sistem OJS ini. Jadi yang pertama itu ada di bagian komponen. Bagian komponen ini tadi sangat banyak sekali, jadi saya hapus. Ini adalah artikel teks yang akan dikirim oleh author. Jadi Bapak Ibu tinggalkan dua ini saja. Lalu submission. Begitu user submission, Bapak Ibu pastikan sudah mulai bikin panduan, author guideline, panduan untuk penulis, bagaimana dia membuat. Jadi ini terjemahan dari template. Jadi di samping template ada yang versi file terpisah. Di sini Bapak Ibu masukkan file kontennya itu gitu. Bagaimana bikin judul, bagaimana bikin abstrak, berapa panjang halaman, dan lain sebagainya. Tulis di sini. Bapak Ibu silakan lihat-lihat website yang lain yang sudah bagus, mungkin ditiru dan disesuaikan. Jadi jangan ditiru pas sama Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Lalu di bagian bawah ini Bapak Ibu mungkin agak berbeda. Di sini sudah saya ganti ke bahasa Indonesia. Jadi saya edit. Ini adalah item yang di checklist oleh user waktu dia mau submit. Ini adalah perjanjian awal kita dengan user. Jadi pastikan ada perjanjian awal Bapak Ibu yang ditekankan pada user. Misalnya artikel di submit sudah bebas dari plagiat. Ini kita sudah wanti-wanti dari awal usernya gitu. Karena begitu terjadi plagiat, yang berisiko itu adalah user. Jadi kita wanti-wanti sebelum submit, pastikan artikel sudah bebas plagiat. Walaupun nanti kita selaku pengelola akan mencek lagi plagiat apa tidak gitu. Lalu kita juga memastikan bahwa yang dia buat itu belum dikirim atau sedang direview oleh jurnal yang lain. Nah, ini sering terjadi, author sering mengirim bersamaan ke beberapa jurnal sekaligus. Itu perbuatan yang tidak baik. Jadi dia harus selesaikan di jurnal yang satu, sudah ditolak atau bagaimanapun, atau direject lah gitu, baru dia akan berpindah ke jurnal berikutnya. Lalu di sini misalnya saya maunya format Microsoft Office. Nah, author kadang-kadang PDF yang dia kasih gitu. Jadi dari awal kita wanti-wanti. Ini checklist yang akan diisi oleh user sebelum dia submit. Kalau Bapak Ibu mau ada tambah lagi, silakan add item. Jadi ini perjanjian awal. Notifikasi setiap submit boleh, silakan Bapak Ibu. Kalau ada email Bapak Ibu, setiap orang yang submit akan muncul ke email Bapak Ibu. Silakan isi di sini. Lalu berikutnya adalah metadata. Metadata yang wajib barangkali kita minta adalah keyword sama reference. Jadi sewaktu dia submit artikel itu, dia akan mengisi keyword, mengisi reference. Sementara judul sama abstrak itu sudah bawaan. Jadi ini tambahan. Ini juga penting nanti bagi kita kalau seandainya kita akan reference, apalagi nanti reference kita gunakan untuk didaftarkan ke Crossref. Kemudian di bawahnya ada pernyataan statement privasi ya. Oke, silakan Bapak Ibu isi bahwa nama, alamat, atau apapun data yang dipakai di sini hanya murni digunakan untuk tujuan jurnal saja, tidak untuk jurnal yang lain.
Oke, silakan di save. Ini kelengkapan berikutnya adalah review. Jadi setelah dia submit, berikutnya proses review. Pada proses review ini rentang waktu begitu Bapak Ibu mindset seorang reviewer untuk melakukan proses review, berapa lama rentang waktu dia melakukan review. Jadi kalau saya isi 1 berarti 1 minggu. Jadi otomatis kalau kita set hari ini berarti 1 sampai minggu depan dia yang bisa dia lakukan untuk melakukan review. Kalau lewat dari tanggal itu maka akan overdue ya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa isi 1, bisa isi 2 tergantung reviewer Bapak Ibu gitu. Kemudian review form ini tadi sudah disiapkan Bapak Ibu, sementara seharusnya bikin create review form dulu, ini baru bisa kita pakai. Sementara nggak apa itu diabaikan dulu. Blind review, oke silakan. Kalau seandainya terjadi conflict interest Bapak Ibu, silakan di sini disampaikan kebijakan Bapak Ibu. Conflict interest itu biasanya antara reviewer dengan author atau artikel yang dia review. Kalau kita menggunakan metode namanya blind, artinya reviewer tahu dia siapa yang dia review. Tapi kalau pakai metode double blind, reviewer nggak tahu, artinya datanya kita hilangkan. Jadi begitu artikel author submit artikel, kita hilangkan identitas artikelnya itu, gitu namanya dan lain sebagainya. Jadi yang kita kirim ke reviewer adalah murni artikelnya saja tanpa identitas yang lain. Jadi kalau seandainya seperti itu, Bapak Ibu silakan bikin di sini agar jangan terjadi konflik kepentingan. Bikinlah beberapa aturan. Lalu review guideline, ini panduan untuk mereview. Bapak Ibu silakan sampaikan ke reviewer syarat-syarat cara mereview, misalnya harus menekankan kepada konten dan lain sebagainya. Jadi ditulis di sini reviewnya. Ini metode saya milih pakai blind. Oke, selesai. Lalu publisher library kayak tidak ada yang perlu diatur, email juga tidak perlu diatur. Selanjutnya adalah distribusi. Di bagian distribusi seperti tidak ada juga yang banyak Bapak Ibu bikin ya. Tidak ada yang perlu diperbaiki, diakses. Barangkali ini juga tidak ada. Ini pastikan ini dipilih Bapak Ibu karena kita open access. Di payment juga tidak ada, di permission juga tidak ada. Jadi barangkali mungkin yang perlu kita perhatikan di workflow. Satu lagi adalah di bagian yang tadi saya lupa di review, ada namanya create review form. Jadi ini adalah seandainya kita dalam manual biasanya reviewer kita beri form review. Jadi ini form review setelah versi online-nya, begitu selesai dia mereview, ada pertanyaan kita kepada reviewer untuk diisi. Jadi Bapak Ibu silakan create review form ya. Ini contoh sudah saya bikin. Di sini saya edit atau saya preview. Nah, ini contoh form yang kita bikin untuk user, untuk reviewer. Jadi begitu dia selesai mereview akan muncul pertanyaan ini. Jadi Bapak Ibu silakan siapkan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, itu akan tampil nanti di form review. Demikian Bapak Ibu, saya rasa seri tutorial kita untuk sampai di setting kegiatan 4 ini. Jika ada hal-hal yang belum paham atau yang ingin ditanyakan, silakan nanti di komen, di bagian komen kita akan diskusi lebih lanjut, dan kita akan bertemu lagi di seri tutorial berikutnya sampai jurnal ini jadi. Demikian Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.